Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Maaf ya Bu, mengganggu sebentar. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkalis membuat tugas atau program sekolah yang berpihak pada anak. Nah, kali ini Dina memberi nama kegiatannya yaitu Mantra Zadul, singkatan dari permainan tradisional zaman dulu di SD 8 Mandal. Nah, kenapa namanya? Ya, Mantra Zadul namanya Bu. Nah, kenapa program ini diangkat dengan latar belakang yang pertama, anak SD, anak-anak kecil ini setahu kita adalah dulunya adalah bermain dan belajar dari lingkungan sekitarnya, Ibu ya. Iya. Dan juga pada zaman sekarang ini dilihat anak-anak kita ini lebih fokus ke gadgetnya, sehingga mereka kurang berinteraksi antar sama mereka. Dan selanjutnya dengan permainan ini diharapkan dapat membangun karakter mereka seperti mandiri, kreatif, kolaborasi, dan bertanggung jawab serta bergotong royong. Dan juga melalui program Mantra Zadul ini anak-anak dapat mengenal kembali dan mempraktikkan serta menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, itu di latar belakang kenapa program ini saya angkat. Nah, tujuan dari program ini yang pertama itu memperkenalkan pada anak tentang beraneka ragam permainan tradisional yang ada di sekitar mereka, tentunya sebagai budaya luhur kearifan lokal. Juga mengajak anak untuk mencintai dan melestarikan budaya sendiri, menciptakan lingkungan bermain yang kaya akan budaya tradisional, dan bisa meningkatkan kreativitas dan mengembangkan aspek perkembangan anak, melatih sensorik, motorik, matematika, dan interaksi sosialnya Bu ya. Oke. Nah, itulah dia Bu tadi. Nah, makanya program ini diharuskan saya membuat adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan juga dan murid tentunya. Nah, sebagai ibu, sebagai kepala pembinaan di sekolah ini, nah ingin berdiskusi bagaimana menguatkan interaksi positif dari murid ke murid serta guru dengan murid agar dapat mengembangkan kepemimpinan murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka melalui program permainan tradisional zaman dulu ini. Ya, dengan adanya permainan zaman dahulu ini, contohnya tadi apalagi bakia, lompat tali, dulu main yeye namanya itu. Sekarang lompat tali kan. Nah, dengan sesuai dengan tujuan tadi itu, jadi dapat menciptakan kerjasama, daya berpikir anak, terus gotong royongnya pun dapat di situ. Jadi mereka kalau bermain itu kan perlu interaksi antara teman, jadi komunikasinya pun dapat. Yeah. Nah, anak-anak sekarang kan yang Rina bilang tadi sibuk dengan gadget, jadi kita galakkan lagi permainan tradisional itu. Mudah-mudahan dengan adanya ini nanti bisa kita laksanakan. Nah, terus juga kalau permainan tradisional ini kan bisa juga dia kan perlu strategi ya, seperti congklak itu. Nah, kalau anak pandai strategi untuk yang menang, otomatis dia kan menjadi larinya ke matematika. Ya, jadi menggunakan daya pikir. Ya, dalam kritisnya ya sesuai profil Pancasila. Matematika jatuhnya. Iya, betul. Semua dapat tuh, contohnya dari daya pikirnya, terus kerjasamanya, terus apalagi di kecongkak itu, terutama matem itu dapat kali ya.
Nah, selanjutnya itu Bu, kegiatan sekolah kita yang menguatkan interaksi murid dengan murid yang sudah kita jalani ini, murid dengan guru tuh apa saja? yang kita laksanakan. Ya, yang baru itu kemarin tuh mengenai apa kemarin kita laksanakan. Ekskul kemarin kayak pramuka, Ya, sudah dilaksanakan. terus di bidang olahraga contohnya dalam baris berbaris kan di situ kan perlu juga itu kekompakannya, keseragamannya, gerakannya itu yang kita lakukan. Terus kalau di bidang agama jelas itu mengenai apa kan setiap hari Jumat kan. Jadi yang di sini kita terapkan lagi kan mengenai permainan tradisional. Mudah-mudahan mulai tahun ajaran besok kita laksanakan. Sekarang ini kan puasa nih nak Ya benar ya. Nah, aktivitas sehari bagi murid untuk mengenal budaya atau kearifan lokal setempat yang sudah ada, yang ada apa Bu aktivitas mengenal murid? Contoh kalau di kelas saya, kalau di kelas 6 itu Apa dia itu? budaya lokalnya. Terus kalau di sekolah kita selain itu kemarin kan apa yang kita menggunakan pentas seni kemarin kan termasuk Iya, ya. itu kesenian tuh. Sesuai dengan di kelas kemarin kelima. Iya. Sekarang kan lagi yang kedua nih mengenai lingkungan, Ya, kearifan lokal. kearifan lokal lagi. Kemarin makanan tradisional daerah Ya, kita laksanakan Bu ya. yang udah kita laksanakan. Ya, baiklah Bu. Nah, berarti Ibu dengan program yang ajukan ini dan akan kita kembangkan, Ibu mendukung sepenuhnya kan? Mendukung, sangat mendukung. Nah, semoga yang kita laksanakan ini bisa berjalan. Ya, jadi dengan adanya permainan tradisional, sebetulnya permainannya udah lama, jadi kita galakkan lagi. Ya, betul. Kita galakkan lagi karena kemarin terkendala karena COVID. Ya, betul. Oke lah Ibu. Ya. Berarti program ini akan kita jalankan di tahun ajaran Tahun depan. ajaran Ya. ya. Berarti Ibu mendukung sepenuhnya Ya, dengan program paling ini, tidak ya. kita laksanakan dalam sebulan tuh 2 kali. 2 kali. Oke. Kita akan buat jadwal semua Jadwalnya. dan panitianya Bu ya. Oke. Kita susun nanti. Berarti Ibu mendukung sepenuhnya Bu ya untuk program ini. Mendukung, sangat mendukung. Oke. Terima kasih banyak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti dengan ada program ini kita adakan perlombaannya. Betul sekali. Antar kelas atau gimana. Jadi kita apapun nanti kalau ada perlombaan antara lain kita siap, murid anak-anak kita udah siap Ya. dengan permainan tradisional tadi. Terima kasih banyak Bu Oke. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia hadir untuk berdiskusi bersama saya pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini sengaja Ibu saya undang untuk melakukan diskusi terkait program yang akan saya kembangkan di tahun ajaran depan sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Nah, pada kali ini program yang akan saya kembangkan adalah berjudul Mantra Zadul, singkatan dari permainan tradisional zaman dulu di SDN 38 Manda. Nah, pertama sekali tentu kita harus tahu mengapa program ini saya angkat dengan latar belakang. Yang pertama, anak-anak apalagi anak SD di sekolah kita itu dunianya adalah bermain dan belajar dengan lingkungan sekitar ini. Kemudian anak-anak kita sekarang ini kita rasakan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget dan kurang berinteraksi sosial dengan sesama mereka. Dan juga saya berharap dari program ini bisa membangun karakter anak menjadi mandiri, kreatif, bisa berkolaborasi dan bergotong royong. Dan juga saya mengharap melalui program ini dapat mengenal kembali dan mampu mempraktikannya serta menumbuh kembangkan karakter kultur pelajaran Pancasila pada anak. Nah, itu tadi latar belakangnya semua ya. Nah, tujuannya dari program ini yang pertama itu mengenalkan pada anak tentang keanekaragaman permainan tradisional sebagai budaya kearifan lokal, mengajak anak untuk mencintai dan melestarikan budaya sendiri,
yang mulai hilang. Selanjutnya menciptakan lingkungan bermain yang kaya akan budaya tradisional. Dan tak lupa juga tujuannya itu meningkatkan kreativitas anak dan mengembangkan berbagai aspek permainan, yaitu melatih kemampuan motorik, sensorik, matematika, dan interaksi sosialnya. Nah, yang ingin saya diskusikan ibu-ibu semuanya, yang pertama yaitu bagaimana menguatkan interaksi positif antara murid dengan murid dan juga murid dengan guru untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program Mantra Zadul. Bagaimana itu? Menurut saya program ini sangatlah penting dikembangkan ke depannya di pembelajaran kita. Contohnya permainan congklak sepertinya sudah banyak ditinggalkan anak-anak, sehingga perlu kita hidupkan kembali dalam pembelajaran. Permainan ini menurut saya sangat menarik karena menciptakan interaksi antara murid dengan murid. Kemudian murid juga bisa terlibat di dalamnya, sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuannya dalam menciptakan strategi, terutama bagaimana supaya mereka bisa menang terlebih dahulu. Tentu mereka memikirkan taktiknya melalui metode berhitung. Maka itu akan mengasah secara tidak langsung kemampuan dalam permainan tersebut. Kemudian juga akan tercipta keakraban sesama mereka, kolaborasi yang baik juga antara guru, murid, dan murid dengan murid. Begitu menurut saya. Benar sekali, Bu. Ya. Bagaimana dengan ibu yang lain? Kalau menurut saya begini, saya pernah baca atau lihat di salah satu buku PJOK, di sana ada juga mengangkat permainan tradisional, salah satunya bola sodor. Iya. Pernah saya lihat anak-anak bermain itu di halaman. Nah ini juga menarik, permainan ini sangat bermanfaat, bahkan mereka bisa mengajak teman atau kawannya dari kelas lain, ayo sama-sama. Nah di situ juga saya lihat bisa menciptakan kekompakan, strategi-strategi bagaimana supaya mereka bisa menang, karena permainan bola sodor ini bukan gampang bisa menang, itu kalau menurut saya melihat gitu ya. Biasanya itu juga bisa lah kita kembangkan untuk program kita. Terima kasih Bu sekali bekas yang ada di materi kalau siswa di 2013 bekas ya. Nah, kalau ini apa saja kegiatan sekolah yang menguatkan interaksi dengan murid? Kalau menurut saya begini, aktivitas yang dapat menguatkan murid interaksi yang sangat bagus kita kembangkan seperti ekstrakurikuler, contohnya pentas. Sana memang bisa berlatih untuk saling kompak, kemudian diarahkan oleh guru yang ada. Kedua, contohnya seperti menari. Nah itu bisa kita kembangkan untuk anak atau murid kita mengembangkan bakat dan kolaborasi murid dan murid juga. Itu diarahkan oleh gurunya juga. Kalau menurut saya, menurut lain? Kalau menurut saya bagaimana selain melalui permainan tradisional yang sudah disebutkan oleh ibu-ibu tadi, bisa juga kita melalui tari daerah atau lagu daerah. Dia menimbulkan sesuai dengan bakat dan potensi dari anak tersebut. Bisa juga kita buat untuk program kita ke depannya. Supaya menarik. Terus dengan program yang saya buat ini, apakah Ibu Walas semuanya mendukung dan bisa nanti mensosialisasikannya di kelas masing-masing? Bisa. Programnya sangat bagus. Kerjasama yang bagus. Diterapkan ke depannya. Oke, berarti kita akan mulai di tahun nanti ya Ibu semua ya. Saya menunggu kolaborasinya yang sangat kuat untuk kemajuan sekolah. Terima kasih Ibu semuanya atas diskusi hari ini. Maaf ya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat ya walaupun dalam puasa. Nah, ibu meminta waktunya sebentar saja untuk melakukan diskusi atau curah pendapat bersama anak-anak ibu semuanya. Ya, ibu kemarin ini kan masih dalam pendidikan calon guru penggerak. Nah, ibu mendapat sebuah tugas membuat program untuk sekolah. Ya, nah program yang akan ibu angkat untuk tahun besok ini yaitu permainan tradisional zaman dulu atau yang disingkat mantra zadul. Nah, ya, latar belakang ibu angkat program ini yang pertama sekali, anak ibu ini kan masanya masa bermain kan, dan belajar di lingkungan sekitar. Nah, kamu semua sudah punya gadget, kamu lebih banyak menghabiskan gadgetmu di rumah daripada bermain atau berinteraksi dengan teman-teman, ya kan? Lebih mendem di rumah kan? Ya. Nah, terus juga karena kamu sering bermain gadget, tentu kamu tidak ada interaksinya dengan teman-teman. Ya, tidak bersosialisasi, hidupnya hanya tahu dunia sendiri ya kan, ketika ada HP aman, kan gitu. Nah, selanjutnya latar belakang yang ketiga, ini latar belakang yang ketiga ini yaitu dengan permainan ini anak ibu dapat berkolaborasi atau bekerja sama atau berintegrasi dengan sesama kamu ya, yang dapat menumbuh kembangkan kamu menjadi anak yang mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya dengan program ini anak ibu bisa mengenal kembali dan mampu mempraktikkan serta menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila pada permainan tradisional. Apa saja bukti pelajaran Pancasila? Bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, beriman, mandiri, kreatif, Bernalar kritis. bernalar kritis. Satu lagi? Integritas. Satu lagi? Mandiri. Oke. Ya. Nah, itu yang akan dikembangkan. Nah, tujuan program ini yang pertama tentu memperkenalkan pada anak ibu tentang beraneka ragam atau bermacam-macam permainan tradisional yang ada di lingkungan sekitar kita. Ibu yakin pasti banyak nggak tahu. Ya. Selanjutnya mengajak anak-anak ibu melestarikan dan mencintai budaya sendiri. Ya kan? Jangan ikut budaya luar. Lanjut, menciptakan lingkungan bermain yang kaya akan budaya tradisional. Nah, itulah tujuan program yang akan ibu kembangkan. Nah, ibu mau bertanya nih, anak-anak ibu tahu nggak permainan tradisional yang apa saja? Di tangan? Ya. Siapa? Di tangan dong. Kelereng atau bulu. Mana? Ya. Layangan. Egrang. Angkat dingin. Apa? Congklak. Apa lagi? Congklak dingin. Sebar duduk. Itu yang lompat-lompat pakai puncak. Itu juga termasuk kan tradisional. Ya kan? Permainannya butuh teman untuk melakukannya dan juga bisa menjadi akrab dengan temannya. Nah, sekarang mau tanya, bagaimana interaksi yang positif yang bisa anak ibu dapatkan, ya, baik dari kamu dengan kamu dengan ibu guru, yang dapat menumbuhkan kepemimpinan kamu dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program permainan tradisional zaman dulu ini. Bagaimana interaksinya? Bisa. Dengan cara bermain atau membuat permainan. Dengan membuat permainan kita akan bekerja sama. Contohnya seperti bermain bagia dan kelereng. Iya. Lagi? Yang lain? Coba program pendapatnya, nggak masalah kalau pendapatnya, penting ada. Contoh dari Nisa, bagia, dapat bekerja sama dengan taman. Yang lain?
cara mainkannya tuh? Pasti ada apanya kan? Apa namanya tuh? Konsentrasi. Apa lagi? Apa lagi? Selain otak, masuk otak apa? Strategi. Strategi. Bagaimana strateginya apa? Dia mau belajar apa? Nah, Batu dari ya. Terus? Itu aja. Ada yang lain? Iya. Tidak ada. Baiklah. Nah, terus apa kegiatan anak-anak ibu yang bisa anak-anak ibu mendekatkan antara kamu dengan kamu itu? Apa kegiatan di sekolah yang ada sekarang? Contohnya bermain bersama, apalagi musik tentunya, apalagi Belajar berkelompok. ya belajar berkelompok itu interaksi, pinter, ya. Nah, terus anak-anak ibu pengen nggak mencoba nantinya permainan tradisional ini? Pengen. Terus di antara kamu tentu masih punya apa? Perbedaan permintaan permainan kan? Coba siapa yang berbeda keinginan untuk bermain tradisionalnya? Jenisnya. Misalnya kamu apa tadi? Bagia. Yang lain? Yang lain boleh. Layangan. Lempar sendal. Kalau nggak ingin, bombing. Ya boleh. Anak ibu boleh memainkan yang sesuai dengan bakat minat anak ibu. Misalnya sudah tersedia nih alatnya, saya mau ini saja bu, boleh, ya, boleh memilih. Nah terus bagaimana selanjutnya? Apa aktivitas yang menarik yang mengenal budaya lokal kita ini seperti budaya tradisional? Selain itu apa saja budaya lokal kita? Menari, ya benar tadi. Apa lagi? Makanan, pakaian, ya. Nah, lagu. Nah, jadi, nah itu tadi sudah mengambil idenya tadi, ya ibu ambil pertama tadi apa? Jenis permainannya akan dimainkan. Apa lagi? Terus berapa lagi kalau kita seperti itu? Kapan dimainkannya juga? Apa lagi? Kira-kira? Selain jenisnya, kapan kita mainkan? Di mana? Apanya? Apa lagi? Ya, kapan? Ya, berarti anak ibu kalau program ini kita jalankan, apakah anak ibu mendukung? Mendukung. Karena ini adalah pilihan kamu menginginkan permainannya apa, kapan, di mana, dan kapan diadakan dan di mana. Ya, itu dalam sekolah ya. Nah, mainnya sesama kamu saja? Teman. Kamu main sama siapa? Teman. Teman yang mana? Di kelas bawahnya atau adik kelas atau gimana? Kelas. Yang lain? Kelas lain berbeda boleh. Terserah. Penting anak ibu melakukannya dengan hati bahagia. Jadi setuju ya dengan program ini ya? Ibu. Nah, ibu harapkan dengan permainan ini menumbuhkan, ya kalau dicongklak itu nak strategi bagaimana biar menang, ya kan? Ya ada trik dan tipsnya bagaimana supaya jalan langsung menang, ya. Seperti itu permainan, berarti larinya ke pembelajaran matematika. Kalau permainan singkatan begitu juga, ada teorinya kan? Ya, matematika menghitung berapa kelompok. Jadi ibu harapkan anak ibu bermain untuk program yang akan datang dengan semangat yang bahagia. Setuju? Setuju. Oke. Nah nanti permainan itu bagaimana? Apakah peralatannya disediakan sekolah atau bagaimana? Buat. Terus? Bawa sendiri. Sekolah mengadakan boleh. Kalau kita merasa kita bisa berkelompok membuatnya seperti apa contohnya? Bakia bisa dibuat sendiri. Terus lagi ini apa? Penjurunya pakai tali tuh. Layangan juga bisa. Kalau ini bu di bawah, kalau kita buat ludo, tahu ludo? Itu bisa di halaman sekolah. Ya apa kan? Lantainya? Ya dicat. Ada ulangan turun. Ya, jadi
Gimana, benar nggak? Ya. Baiklah anak ibu, karena anak ibu sudah paham, sudah mempunyai suara, tidak ada kepemilikannya dalam permainan nanti. Ibu ucapkan terima kasih atas diskusi hari ini. Senyum dong. Ya, selamat belajar agama lagi belajarnya kan? Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.